Sewaktu saya SMA dulu, saya sudah sering pergi ke desa-desa, kampung-kampung untuk beritakan Injil. Dan dalam satu perjalanan penginjilan ke satu kampung, saya berjalan bersama dengan beberapa orang yang ada jarak cukup jauh di depan. Tapi ada keanehan bahwa pada tempat tertentu mereka semua berbelok keluar dari jalur utama dan baru melanjutkan perjalanan. Jadi mereka mengitari dan tidak mengikuti jalan utama itu. Nah, ada apa? Saya terus ke situ dan saya melihat rupanya di jalan itu ada sarang lebah yang jatuh di situ dan jalanan itu penuh dengan lebah-lebah. Itulah sebabnya orang-orang tidak melewati jalan itu, mereka berbelok baru melanjutkan perjalanan. Pada waktu saya melihat lebah-lebah itu, saya berpikir, kenapa saya harus berbelok? Bukankah saya sedang perjalanan melayani Tuhan, memberitakan Injil? Apalagi saya teringat bahwa pada waktu saya bertobat dulu ada firman Tuhan yang datang kepada saya. Yesaya 43 ayat 1. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Lalu ayat 2 mengatakan bahwa kalau menyeberang sungai-sungai atau air tidak akan hanyut, melewati api tidak akan hangus. Lalu saya berpikir, Tuhan, kalau air tidak bisa menghanyutkan, kalau api tidak bisa menghanguskan, apalagi hanya sekedar lebah. Saya akhirnya berdiri menghadap lebah-lebah itu dan berkata, dalam nama Yesus, saya masuk menerobos kerumunan lebah itu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Rupanya saya dikeroyok oleh lebah begitu banyak. Waktu itu saudara, saya masih kurus. Tapi sejak disengat lebah itu saya gemuk, sampai sekarang tidak turun-turun gemuknya. Saya dikeroyok oleh rombongan lebah sampai hampir mati di situ. Dan akhirnya ditolong oleh masyarakat, dilarikan ke puskesmas. Di situ lalu saya berpikir, Tuhan, kok janji Tuhan tidak terpenuhi? Tuhan janji bahwa melewati sungai tidak akan hanyut, api tidak akan hangus. Masa lebah sampai bonyok begini? Saya rasanya kecewa pada Tuhan. Tapi setelah itu saya ketemu Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang tak berpengalaman berjalan terus dan kena celaka. Saya akhirnya sadar saat itu menghadapi bahaya di depan saya terus berjalan. Ternyata saya bukan beriman, tapi saya sedang tidak berhikmat, saya sedang tidak berpengalaman. Nah, saya kira banyak kita terjebak di sini. Kita berada pada masa COVID yang sangat mengkhawatirkan, tapi banyak orang hidup seenaknya, melanggar semua prokes yang ada, dan mereka beralasan mereka beriman tidak akan kena COVID. Ingat, saudara tidak sedang beriman. Saudara sedang mencobai Tuhan Allah di satu sisi, dan saudara sedang tidak bijak, tidak berpengalaman. Ingat, orang bijak kalau lihat malapetaka, dia bersembunyi. Tapi orang bodoh, orang tak berpengalaman terus, maju terus dan kena celaka. Pertanyaannya, saudara dengan mengabaikan prokes, saudara beriman? Atau sebenarnya saudara orang bodoh yang tak berpengalaman? Pikirkan ini dan jadilah bijak.